Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, luar biasa ya, dalam 1-2 hari kemarin kita mendapatkan kabar baik dari Pak Anies Baswedan, dari Demokrat, bahkan sebelumnya dari Nasdem, bahkan kemarin mungkin sore apa malamnya ya, ada perayaan Maulid Nabi. Bapak Anies Rashid Baswedan bertemu dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan itu luar biasa, menggembirakan sekali umat yang melihatnya. Mungkin kita tidak akan bahas spesifik pembahasan tentang pertemuan Anies Baswedan dengan IBHRS, sinyal apa yang muncul di situ. Itu nantilah ya, kita coba bahas di video selanjutnya mudah-mudahan. Nah, tapi yang akan kita bahas sekarang, nah ketika kabar baik datang bertubi-tubi, memang saya kira sunatullahnya mungkin ya. Kemudian serbuan, serangan, fitnah, ancaman datang bertubi-tubi. Ini seolah seperti yang nggak rela atau kepanasan itu ketika Anies kemudian didukung oleh banyak pihak. Bahkan oleh tokoh-tokoh petinggi dari Golkar. Begitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi rupanya ada cukup banyak netizen yang menyampaikan informasi di kanalnya masing-masing, platform media sosialnya masing-masing, kemudian mengungkapkan ada upaya-upaya untuk menyumbat saluran air di Jakarta. Untuk apa? Ya, agar hujannya sedikit tetap banjir. Dan itu yang akan mendegradasi Anies Baswedan. Dan begitu mudahnya ya, ini mengerikan sekali. Dan Pak Anies pun sudah di-mention itu di Twitter atau di Instagramnya. Ini Pak, ada upaya-upaya seperti ini. Ini harus betul-betul diinvestigasi, dicari orangnya, dicari siapa pemesannya. Karena kemudian warga pun kemarin memang merasakan keanehan gitu. Kok hujannya sebentar, naik ketinggian airnya kok naiknya cepat sekali. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tentu ini berkaitan dengan ini gitu. Ada upaya-upaya atau bahkan sudah gitu ya, sudah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan apa namanya penyumbatan saluran air sehingga semakin mudah banjir. Ini mengerikan ya. Kita akan coba simak kabarnya dari Demokrasi. Terbongkar ada tawaran pekerjaan menyumbat saluran air di Jakarta agar banjir, Anies ditarget. Ngeri ya. 7 Oktober, sekarang 8, kemarin beritanya. Ini ilustrasi gambar barangkali atau memang proses untuk membongkar itu sumbatan-sumbatan air. Deklarasi Anies Presiden oleh Nasdem membuat serangan fitnah ke Gubernur DKI Jakarta tersebut semakin besar. Iya, memang mengerikan ya. Curah hujan tinggi pun menjadi bahan untuk menjatuhkan mantan Mendikbud itu. Memang itu langganan, saya kira semua gubernur Jakarta serangannya adalah banjir. Tapi fakta menunjukkan di era Anies Baswedan lah banjir lebih cepat surut. Banjir lebih cepat selesai gitu. Hanya dalam hitungan jam, tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya yang membutuhkan waktu berhari-hari. Kan itu faktanya. Banjirnya belum selesai betul-betul karena ini persoalannya memang rumit sekali di Jakarta. Mungkin kalau satu periode lagi Pak Anies sebagai gubernur Jakarta selesai itu ya. Tapi kan rakyat di provinsi lain sudah memanggil. Ini gerakan Indonesia memanggil ini sudah muncul dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. GIM memanggil Anies Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia di tahun 2024. Nah, ya begitulah. Akhirnya banyak yang kepanasan, banyak yang panik. Dilakukanlah berbagai cara. Mungkin salah satunya ini. Ya. Nah, tapi tadi, namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke got juga. Akhirnya terbongkar oleh siapa? Ya, oleh warganet. Tweet seorang warganet membongkar sabotase pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Anies. Ia menyebut ada tawaran pekerjaan buat menyumbat saluran air di Jakarta agar banjir. Ngeri nggak sih?
Ditawarkan, "Nah ini ada proyek nih, nilainya cukup bagus." Apa proyeknya? Menyumbat saluran air di Jakarta. Jahat bukan? Sumpah baru tadi diomongin perusahaan temen gue dapat tawaran job buat nyumbat-nyumbatin saluran di Jakarta biar banjir. Gokil. Huh. Nah ini fotonya nih. Ini kumpulan video foto ketika terjadi banjir di kemarin. Akhirnya punya konten banjir. Ya, ini beberapa lokasi banjir dan tidak seperti biasanya karena cepat sekali. Mungkin saja gitu kalau terkait dengan informasi ini, cara-cara licik yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, bukan musuh, sebenarnya Pak Anies kan nggak punya musuh ya, yang membenci lah gitu ya, yang membenci Pak Anies gitu, melakukan kejahatan gitu. Hal itu langsung direspon warganet. Perusahaan kok mau terima job jahat gitu, perusahaan apa itu? Nah, dijawab lagi tuh sama yang posting. Saya nggak bilang diterima mas, tolong dibaca lagi. Itu tawaran dari orang yang nggak dikenal. Alhamdulillah teman saya dan kawannya menolak pada akhirnya. Dia yang menolak. Mungkin nggak yang lain nerima? Ya sangat mungkin. Kalau hanya bicara di kepalanya hanya kepikiran uang-uang saja gitu. Ini beneran der. Nah, memang agak aneh sih. Masa baru hujan deras bentar udah banjir. Nah ini kesaksian warga Jakarta ini. Azeli awalnya juga nggak percaya, tapi pas lihat Jakarta banjir, padahal hujan cuma bentar, tuh nggak habis thinking, nggak habis pikir maksudnya. Innalillahi, jahat banget. Ya, sementara itu terjadi di 11 RT di Jakarta. Jumlah itu terus menurun sejak dini hari. BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 46 RT saat ini menjadi 11 RT atau 0,036% dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kata pelaksana BPBD Jakarta, Isnawi Aji kepada wartawan. Baik, itulah sahabat semua kabar kita sore hari ini. Mudah-mudahan sih segera tertangkap ya. Mudah-mudahan kalau atau ini menjadi sebuah sinyalemen yang harus betul-betul dicek gitu oleh semua pihak. Jangan sampai yang hal seperti ini terulang. Ini kan nggak elok gitu ya untuk alam demokrasi kita. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuatu